Kalau kita ngelihat sepanjang hari ini, setelah coronavirus ini juga diangkat oleh WHO jadi pandemik ini memang kelihatan asing ini, bukan asing ya, investor ini cenderung keluar bukan dari Indonesia doang tapi dari seluruh equity. Dan ini bukan hanya berlangsung baru hari ini tapi juga udah beberapa minggu ya ini. Jadi ya memang cukup wajar sih kalau memang terjadi koreksi yang besar-besaran gitu. Ini kan ditutup, dihentikan begitu ya, pada perdagangan sisa 30 menit langsung di stop begitu dan besok kan kita akan mulai lagi sebenarnya perdagangan seperti biasa setelah trading hold 30 menit ini. Ini akan seperti apa nih gambarannya Mas Riko? Apakah memang kepanikan ini masih akan terus berlanjut ataukah sebenarnya trading hold ini cukup membantu begitu ya untuk meredam pasar? Artinya adalah investor yang tidak sempat jualan ini sempat ketahan dulu nih akhirnya untuk melihat opportunity besok. Apalagi kalau tadi kita juga sudah disuguhkan beberapa data yang memang cukup merah-merah semua nih dari Asia juga sama. Iya. Sebenarnya keputusan trading hold ini ada baiknya juga ya Mbak ya, karena kan kalau kita biarin terus, dia makin turun terus, otomatis akan makin banyak juga yang melakukan aksi jual. Misalnya trader-trader yang kena margin call, dia akan semakin memperbesar tekanan jual di pasar juga dengan adanya trading hold ini, jadi menjaga level-level seperti itu juga sebenarnya. Tapi kalau ditanya apakah masih bisa berlanjut besok, pastinya masih bisa lagi. Kita akan ngelihat contoh dari indeks-indeks regional kita besok ketika akan buka, atau dari indeks global seperti Amerika atau Eropa besok gimana, karena kecenderungan melemah ini biasanya kebawa juga sampai ke kita gitu Mbak. Kapitalisasi pasar kita sekarang udah di 5 ribuan triliun ya, sudah meninggalkan level-level 7.000 triliun di awal-awal tahun. Ini sudah menjadi pelemahan, artinya adalah apakah akan ada lanjutan pelemahan lagi di indeks harga saham gabungan? Artinya dalam 4.800 masih belum yang terendah. Saya susah menanyakan ya, karena ini kalau misalnya lebih rendah lagi ke level berapa sebenarnya yang akan cukup menjadi tahanan kuat lagi untuk IHSG? Kalau dari kami target pelemahan pertama ini ada di 4.800 poin. Berarti saat ini gitu ya? Sekarang 4895 ya, berarti masih ada 95 poin lagi lah ya, kurang lebih untuk ke level ini. Ke 4.800 ini kita akan lihat lagi apakah IHSG kuat di level ini gitu Mbak. Kalau masih belum kuat, kemungkinan masih ada bisa lanjut ke 4.600, 4.300, dan 4.000 untuk level-level kuat selanjutnya. Untuk level-level kuat selanjutnya, dan ini masih diuji lagi di 4.800 begitu ya posisi dari indeks harga saham gabungan. Nah kemudian kan kita menunggu sebenarnya aksi dari emiten begitu ya untuk melakukan buyback atau untuk ikut menjaga lagi posisi dari saham-sahamnya begitu. Nah ini seberapa besar akan memberikan sedikit kontribusi begitu, karena kan BUMN tadi ada 7, kemudian juga perusahaan emiten swasta lain mungkin juga sertakan juga karena sudah tidak perlu lagi RUPS begitu ya untuk melakukan buyback. Seperti apa Mas? Sebenarnya kalau sentimen buyback itu kan belum tentu bisa mengangkat harga saham Mbak. Kemungkinan akan menjaga downside dari saham tertentu karena supaya harganya nggak benar-benar betul-betul jatuh. gitu tapi ya? kalau ditanya apakah akan membuat harga saham itu naik, itu belum tentu Mbak. Karena kalau kita melihat skema dari naik turunnya harga di pasar itu kan sebenarnya ketika ada investor yang berani beli di harga yang lebih tinggi baru harganya akan naik. Dan kalau selama investor itu walaupun ada niat beli tapi menunggu, itu tetap aja akan tidak akan menaikkan harga gitu. Tapi cenderung menahan harga supaya downside-nya terbatas.